Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, terkhusus umur, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita bertemu pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Bulan yang insya Allah akan mengeluarkan kita dalam keadaan ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ini, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan membimbing umatnya, membimbing kita semua menyampaikan Al-Qur'an dan juga hadis sebagai warisan yang beliau berikan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus anak-anak kami Madrasah Aliyah Negeri 1 Lahad, rekan-rekan sekalian, guru dan pegawai, mohon izin juga kepada seluruh kita semua, para seluruh pendengar kami dari Man 1 Lahad, mohon izin sharing bersama dalam bulan Ramadan dalam kegiatan pesantren Ramadan tahun ini melalui kanal YouTube Man 1 Lahad. Dalam kegiatan ini kami akan membahas tentang hakikat ujian, hakikat cobaan dalam pandangan Islam. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, belum lama ini kita lihat di Kabupaten Lahad khususnya, beberapa daerah sampai ke kota Lahad, terjadi bencana yang luar biasa. Bagaimana air bandang meluluh lantakkan kampung-kampung di sekitar aliran sungai, terkhusus saudara-saudara kami, saudara-saudara kita di Mula Ulu, di Mula Sebingkai. 20 lebih rumah hanyut, pohon-pohon, kebun-kebun puluhan hektar tumbang, bukit-bukit yang longsor, air bah yang begitu besar, ternak-ternak yang hanyut, ayam, bebek, sapi, bahkan kerbau, dan lain-lain. Bencana yang begitu besar di Kabupaten Lahad, bahkan viral secara nasional. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita jadikan pembelajaran ujian yang diberikan Allah ini kembali pada hakikat dalam pandangan Islam, sehingga ujian yang ada bisa kita jalani secara maksimal. Kita bisa terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kita menjadi umat yang sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35, Allah menyampaikan kepada kita semua, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim,
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Allah sampaikan bahwasanya setiap yang hidup pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan tapi kalian pasti akan diuji dengan keburukan maupun kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam pandangan Islam, ujian bukan hanya pada hal-hal yang bersifat buruk, bukan hanya api yang membakar rumah, harta, dan lain-lain, bukan hanya air yang menghanyutkan harta benda kita, bukan hanya anak yang nakal, bukan hanya kesehatan yang menjadi masalah, tetapi Allah mengingatkan kepada kita hal-hal yang baik pun merupakan bagian dari ujian. Karena itu hendaknya mengenal kita hakikat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sepanjang hidup yang kita jalani merupakan bagian dari ujian yang kita terima dalam tujuan sesuai dengan hakikat penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi baik dalam keadaan baik maupun buruk, maka kita harus berada pada rel yang benar dalam rangka penyembahan diri kita kepada Allah sesuai dengan surah Az-Zariyat ayat 5-6 tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana cara kita menyikapi dua ujian yang sangat berbeda? Yang pertama, setiap kelebihan yang kita miliki, kebaikan yang kita dapatkan. Yang kedua adalah ujian yang berupa keburukan yang kita terima. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan untuk yang pertama dalam surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Allah sampaikan apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat itu. Maka ketika kita diberikan kesehatan, kita diberikan keluarga yang baik, anak-anak yang baik, kita diberikan harta kekayaan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka mari kita syukuri itu. Mari terus kita sadari bahwasanya ini adalah ujian dari Allah, dan Allah memerintahkan kepada kita supaya kita mensyukurinya. Seorang alim tentunya harus bersyukur dengan memanfaatkan ilmunya dalam kebaikan, dengan memanfaatkan ilmunya untuk berbagi kepada masyarakat, untuk berbagi kepada anak-anak supaya mereka menjadi orang-orang yang alim, supaya mereka mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Seorang pejabat tentunya harus bersyukur dengan jabatannya, menggunakan tanda tangannya untuk hal-hal kebaikan dalam masyarakat, menggunakan penanya untuk hal-hal yang akan membangun, membangkitkan umat. Seorang yang diberikan harta juga bersyukur atas hartanya dengan zakat yang ia bayarkan, dengan infak dan sedekah yang ia berikan, dengan menyantuni keluarganya, orang tuanya, anak istrinya, menafkahi mereka secara baik, menyantuni anak yatim, dan membantu orang-orang yang kekurangan. Mereka bisa dengan hartanya membangun tempat ibadah, masjid, membantu sekolah, membantu pelayanan-pelayanan umum seperti jalan, membangun jembatan, atau fasilitas-fasilitas olahraga yang bermanfaat untuk umat. Tentunya cara bersyukur seperti ini sesuai dengan perintah Allah, dan akan Allah jawab dengan la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya, Allah menyampaikan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita
Jika nikmat itu tidak kita syukuri, kita kufur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Wala in syakartum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi jika kita tidak mensyukurinya, kata Allah, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jika kebaikan, rizki, kesehatan, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, ilmu pengetahuan, jabatan dan lain-lain merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita dan terus terpatri di hati kita, maka insya Allah kita akan mampu memanfaatkan apa yang Allah berikan ini dengan cara bersyukur, dengan cara maksimal sesuai dengan perintah-perintah agama. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, kekurangan. Allah menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kemudian diteruskan di ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah 155 dan 156 ini Allah sampaikan bahwasanya Allah pasti menguji kita semua. Minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dengan sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga kekurangan harta kekayaan, kekurangan jiwa serta buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kata Allah, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Allah sampaikan dalam Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa oleh musibah, mereka berkata, qalu inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kami akan kembali. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadi di dalam poin yang kedua, Allah juga sudah memastikan bahwasanya Allah akan menguji kita dengan kekurangan. Bisa dalam bentuk ketakutan. Seorang saudagar yang paling kaya pun punya ketakutan akan anaknya, akan kesuksesan pendidikan, dan juga hal-hal lainnya terhadap anak dan keluarganya. Seorang pejabat akan takut untuk dimutasi. Seorang yang berilmu pengetahuan juga takut jika ilmu pengetahuannya tidak bermanfaat atau ilmu pengetahuannya bisa membuat dia sombong ataupun lalai. Seluruh ketakutan itu juga bagian dari ujian yang Allah berikan. Wal ju' dan juga kelaparan, ada yang kekurangan makanan, kekurangan susu untuk anak-anak, kekurangan gizi, kekurangan ekonomi, kekurangan uang untuk pendidikan dan lain-lain. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan juga kekurangan harta kekayaan, jiwa, fisik, wath thamarat, dan juga buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tetapi kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka dalam petunjuk itu Allah memberikan pandangan, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kita semua, bahwasanya setiap ujian yang Allah berikan
khususnya dalam bentuk kekurangan, maka hadapilah itu dengan kesabaran. Inilah pribadi muslim yang diharapkan terbentuk dalam setiap pribadi umat. Ketika kita diberikan ujian berupa kelebihan, kita mensyukurinya, kita memanfaatkannya secara baik dalam rangka pengabdian hidup kita. Dan ketika kita berada pada kekurangan, mendapatkan ujian kekurangan, kita diberikan kesabaran dan kita kembalikan seluruhnya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada saatnya, pada waktunya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah ketika kita mampu memanfaatkan hidup kita menghadapi ujian, baik itu berupa kelebihan ataupun kekurangan, sesuai dengan tuntunan Allah. Insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi muslim muslimah yang hebat, yang akan dicintai oleh Allah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu Jibril fayuhibbuhu ahli as-sama' thumma yud'u lahul qabulu fil ardh. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seseorang, mencintai fulan, mencintai satu kaum, mencintai seseorang, maka Allah akan panggil Jibril dan Allah katakan kepada Jibril, aku mencintai si fulan, kata Allah. Maka kata Allah, Allah perintahkan kepada Jibril, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi fi ahli sama, kemudian Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit. Jibril sampaikan, innallaha yuhibbu fulana, Allah mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka kalian, kata Jibril, cintailah si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit pun mencintai. Thumma yud'u lahul qabulu fil ardh, kemudian kemanapun dia pergi, maka dia akan diterima dengan baik oleh seluruh penduduk bumi. Masya Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan melakukan tuntunan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kita juga bersabar atas segala cobaan yang diberikan. Bersabar bukan berarti kita diam. Bersabar bukan berarti kita berpangku tangan. Bersabar berarti jiwa kita menerima segalanya dari Allah, tetapi sesuai dengan perintah Allah, kita pun harus menjalankan seluruh usaha, seluruh kemampuan kita supaya mampu melewati ujian-ujian yang diterima. Jika kita sakit, maka secara sunnatullah kita harus berobat supaya ada wasilah, ada jalan bagi kesembuhan kita. Ketika ada banjir, tentu kita akan belajar kenapa banjir ini terjadi, sehingga baik pemerintah, masyarakat seluruhnya harus mengevaluasi diri untuk kita mampu keluar dari cobaan itu di masa-masa yang akan datang, sehingga kita akan menjadi umat yang rahmatan lil alamin, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang berjalan sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk sementara waktu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga juga YouTube Mansatul Ahad akan berkembang dengan baik, begitupun dengan madrasahnya akan mampu mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi Islami, generasi-generasi yang mampu berbuat banyak untuk umat di masa yang akan datang. Jika Mansatul Ahad pada hari ini, alhamdulillah sudah 7 anak kita yang juara nasional bahasa Inggris,
dan juga di perlombaan-perlombaan lain baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Dan juga yang terbaru kemarin 2 orang anak kita masuk finalis 5 besar nasional dan akan mengikuti final 10 hari lagi. Kemudian juga di bidang lain juga terus mengalami perkembangan. Alumni kita setiap tahun alhamdulillah sejak 2018 diterima beasiswa di Tiongkok, ada yang juga dapat beasiswa di Malaysia. Tahun ini juga ada yang mendapatkan beasiswa ke Mesir, dan juga ada yang sudah masuk di pendidikan kedinasan, juga ada yang di kedokteran. Semoga tren positif yang sudah ada ini akan terus berlanjut. Dan sekali lagi, Man Satu Lahad mampu berbuat banyak dalam mencetak generasi-generasi hebat, pengabdi bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi agama. Demikian saya Lutfan Marlin, guru dan pembimbing asrama Man Satu Lahad. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mohon ampun atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.